إنا لله يا إخوة صدقوا ولو Lalu kenapa sih banyak konten yang isinya tentang Kubah As-Sakhra itu bukan Masjidil Aqsa, lalu kubah yang abu-abu itulah yang Masjidil Aqsa yang asli. Dan saya lihat ini konten dalam bahasa Inggris yang akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan banyak orang nge-share dan seolah ini adalah kebenaran ya. Kenapa? Menurut saya ini adalah satu dari bagian perang pemikiran, Ghazwul Fikri. Dan ini luar biasa. Saya yakin sekali bahwa ini memang sengaja dibikin agar kita bingung, agar kita tidak tahu sejarah yang sebenarnya itu seperti apa, yang mendekati kebenaran itu seperti apa. Kita dibikin bingung. Saya pun dulu ya sempat percaya bahwa Masjidil Aqsa itu yang kubah abu-abu, bukan yang kubah emas ya. Tapi setelah saya ke sana dan saya pelajari, saya sadar bahwa saya juga sudah kemakan media. Ya, jadi ini teman-teman pelajaran ya untuk kita bahwa kalau ada informasi-informasi itu kita saring ya. Kita coba cek kebenarannya. Dan ini PR untuk kita semua bahwa kita harus belajar lagi sejarah tentang Masjidil Aqsa ya, agar kita tidak termakan berita-berita hoax. Kemarin ada yang bertanya, apakah benar ada bekas telapak kaki Rasulullah di Masjidil Aqsa yang dari situlah Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Saya katakan, saya jawab, wallahu alam. Mungkin karena keterbatasan ilmu saya belum tahu apakah betul di wilayah Masjidil Aqsa itu ada bekas telapak kaki Rasulullah saat Mi'raj. Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saat Rasulullah Isra Mi'raj itu tidak ada yang menemani beliau. Jadi tidak ada yang tahu dari mana Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Hanya dijelaskan bahwa Rasulullah ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa, itu saja. Tapi dari sebelah mana tepatnya, wallahu a'lam bishawab. Nah, mana yang pertama kali dibangun? Masjid Kubah As-Sakhra atau Masjid Qibli? Oke. Masjid Kubah As-Sakhra dibangun tahun 66 Hijriah, sementara Masjid Qibli dibangun tahun 90 Hijriah. Jadi mana yang lebih dahulu dibangun? Yang lebih dahulu dibangun adalah Kubah As-Sakhra.
Tadi saya sudah sampaikan kalau Masjidil Aqsa itu kawasan ya, yang luasnya 14,4 hektar yang berada di wilayah Old Jerusalem atau Kota Tua Yerusalem. Di Masjidil Aqsa ini banyak bangunan ya, bukan cuma satu. Ada bangunan Masjid Quba As-Sakhra, ada Masjid Qibli, ada Masjid Buraq di Marokon Gate, lalu ada Masjid Babur Rahmah, ada Musola Al-Marwani, lalu ada Masjid Lama ya. Nah, ada juga Masjid Nisa yang sekarang sudah tinggal puing-puing. Jadi bukan cuma ada 2 bangunan di kawasan Masjidil Aqsa, tapi banyak ya, banyak bangunan yang ada di Masjidil Aqsa. Ya, teman-teman sekalian, kalau ada yang bilang Quba As-Sakhra itu adalah bukan Aqsa, itu salah. Kalau ada yang bilang bahwa Masjid Qibli yang kubah berwarna abu-abu itu adalah Masjid Aqsa yang asli, itu juga tidak tepat. Ya. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu adalah sebuah kawasan yang luasnya 14 hektar, 14,4 hektar ya, yang di dalamnya banyak sekali bangunan dan 2 diantaranya adalah Quba As-Sakhra dan Masjid Qibli itu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Quba As-Sakhra itu bukan Masjidil Aqsa, itu salah. Kalau ada yang bilang bahwa Masjid Qibli itu adalah Masjid Aqsa yang asli, itu juga tidak tepat. Karena baik Quba As-Sakhra ataupun Masjid Qibli itu sama-sama di kawasan Masjidil Aqsa. مقصود سموا كوتة أنا مانيا مسجد أقصى ketika anda masuk dari misal pintu Herodos, anda di mana? Di dalam Masjid Aqsa. Bisa salah, boleh salah. Jadi Quba Mas di dalam Masjid Aqsa, Masjid Qibli di dalam Masjid Aqsa, Masjid Buraq di dalam Masjid Aqsa, Masjid Marwani di dalam Masjid Aqsa, Kota Tua di dalam Masjid Aqsa. Jadi ketika anda masuk ke Kota Tua, anda di Masjid Aqsa. Faham apa maksud Masjid Aqsa? Semua kompleks, semua Kota Tua